aku sudah bersama anak-anak dari kampus Mengajar 8. Kita kenalan terlebih dahulu. Siapa? Halo, kenalin nama aku Ririn Agustin, biasa dipanggil Ririn. Oke, satunya. Halo, kenalin nama aku Sylvia Agustina dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nama saya Fikri Riza Pratami dari Universitas Indo Global Mandiri. Halo, nama aku Melanie Fernandez dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo, nama saya Muhammad Al-Syafis Abdullah Tanjung dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, jadi ini adalah anak-anak kampus Mengajar 8 yang ditugaskan di SMK Madu Wacana Palembang. Senang sekali bisa ketemu sama kalian semua di sini. Ada Ririn, ada Silvi, ada Keken, ada Melan, dan juga ada Capis. Nah, kalau boleh tahu program kampus mengajar ini dari mana? Ada siapa yang mau jawab? Program kampus mengajar dari mana? Jadi program kampus mengajar ini itu merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bu. Itu salah satu dari program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah angkatan 8, itu artinya ini adalah tahun ke-8. Ini baru berjalan selama 8 tahun, benar? Semester. Oh, per semester gitu. Berarti kalau dipikir-pikir berapa tahun ya? Kalau misalnya 4 tahun. Berapa? 4 tahun ya. Satu tahun kan 2 semester ya. Nah, kenapa kalian ditempatkan di SMK Madu Wacana Palembang? Ataukah memang sebelumnya kalian sudah tahu nih? Ini nih kalian milih sendiri, dipilih sama kampus atau gimana? Kalau bisa di SMK Madu Wacana Palembang? Nah, sebelumnya itu untuk pemilihan penempatan itu kami tidak tahu ya, Bu. Karena itu penempatan itu langsung dari pusat, kami hanya mengikuti beberapa tes sebelumnya, terus keluar hasilnya itu kami lulus. Waktu keluar hasil lulus itu kami belum tahu penempatannya di mana, itu menunggu lagi. Setelah keluar surat putusannya baru kami tahu penempatannya itu di SMK Madu Wacana Palembang. Gitu. Tapi ini sebenarnya penempatannya ini berdasarkan apa? Domisili tempat tinggal atau berdasarkan nilai atau gimana? Jadi untuk penempatan itu kayaknya berdasarkan domisili, Bu. Jadi ketika kami ngisi biodata, itu kami juga ngisi koordinat domisili kami masing-masing. Jadi kami ngisi biodata itu alamatnya sesuai dengan alamat tempat tinggal kami gitu. Jadi ketika hasilnya keluar dapat penempatannya di mana, itu jaraknya ke sekolah penempatan itu jarak yang terdekat dari rumah gitu sih. Okay. Nah, balik lagi kita ke program kelompok. Ini program kalian sendiri, ini biasanya program ini sudah diatur dari pembina, dosen pembimbing, atau program ini kalian kayak mengajukan program baru di-ACC sama dosen pembimbing? Nah, untuk programnya sendiri itu sebenarnya itu ada ketentuan dari pemerintah, kementerian itu sendiri. Programnya itu bertujuan untuk meningkatkan nilai literasi dan numerasi di tempat penempatan. Untuk pembuatannya itu kami berkoordinasi juga dengan dosen pembimbing lapangan. Terus tidak lupa juga berkoordinasi dengan pihak sekolah juga. Seperti yang dilakukan yang ada FKKS yang pertama itu tentang pemaparan program kerja yang akan kami lakukan selama penempatan di sini, seperti itu. Di sini berapa lama durasi apa namanya ini, Kak? PPLK kampus mengajar ini durasinya berapa lama? Selama kegiatan kampus mengajar itu masa penugasannya sekitar 4 bulan. Dari awal September, 9 September sampai sebenarnya itu kalau waktu yang sebenarnya itu sampai akhir Desember. Tapi karena emang ini udah mau kenaikan mau libur semester, jadi dipercepat sesuai dengan jam sekolah, sesuai dengan sekolah aja sih. Jadi kurang lebih 4 bulan. Oke, program kelompok yang sudah kalian lakukan apa aja? Program kelompok ya, yang sama-sama program kelompok. Untuk program kelompok yang telah kami jalankan itu untuk program literasi itu ada seperti pembela, yaitu membaca 10 menit sebelum pembelajaran. Dan kalau untuk
program numerasi itu contohnya seperti kami melakukan kuis menggunakan aplikasi Quizzes untuk peningkatan numerasi untuk siswa di sekolah. Nah, program kelompok tadi ada 10 menit sebelum baca. Pojok baca termasuk dari program kelompok? Ya benar, pojok baca itu termasuk dari program kelompok. Terus ular tangga, permainan ular tangga itu juga termasuk dari program kelompok. Ya. Ya 5, maju 5. Yang putih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, Mado. Lanjut yang kedua tadi. Nah itu untuk program kelompok itu kan terbagi menjadi dua ibu. Ya ada untuk program kelompok untuk peningkatan literasi, ada program kelompok untuk peningkatan numerasi. Oke. Untuk prokernya masing-masing ada? Untuk proker individu itu kami ada juga ibu. Proker individu ini kalian yang milih sendiri atau balik lagi dibimbing sama dosen pembimbing? Itu setiap proker itu kami sebenarnya itu ide kami sendiri sebelumnya. Tapi untuk penentuan itu untuk kesepakatannya pasti ada kesepakatan dari dosen pembimbingnya itu sendiri. Proker ini apa kemarin? Kalau kemarin aku pelatihan Microsoft PowerPoint. Cuman kemarin karena Silvi Microsoft Excel jadi Ririn PowerPoint. Ya, oke. Silvi sama aja ya. Kemarin prokernya Microsoft Excel. Selama ini ada kendalakah waktu kalian menjabarkan tentang PowerPoint, tentang Microsoft Excel di Pagi Wacana ini, atau anak-anaknya susah diatur? Kalau untuk anak-anaknya itu tidak susah diatur, malahan mereka itu sangat antusias sekali dengan pelatihan tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah tahu proker dari Ririn dan Silvi, selanjutnya kita mau
tahu proker dari KN? Kalau saya sendiri itu saya mengimplementasikan proker ini permainan ular tangga berbasis numerasi gitu. Oke. Selanjutnya kalau Melan sendiri prokernya apa? Kalau aku itu pengajarnya tentang seminar ISO 45001, itu seminar itu tuh tentang K3 Ibu, jadi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kan jurusan di SMK Madrasah kan SMK Perhotelan. Iya. Jadi itu juga sesuai sama jurusan aku dan juga itu sesuai sama jurusan di SMK ini gitu. Oke. Yang kelima, jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi di hotel, serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan secara berkelanjutan. Misalkan karena bahan kimia. Nah, mungkin kalau untuk di hotel mungkin hampir tidak ada bahan kimia yang berbahaya, tapi di sini tetap harus memasukkan yaitu barang pecah seperti dari gelas atau porselen. Penggunaan alas atau baki bila membawa barang pecah belah. Yang kedua, pisahkan sampah. Kalau terakhir Capis, proker sendirinya apa? Proker mandiri Capis itu tentang pengelompokan dan pengolahan sampah. Oh iya. Maka, ya Pak, next Pak. Masang tanaman di dinding itu proker siapa? Proker kelompok Ibu untuk proker kelompok. ya. Oke. Selanjutnya kita sudah tahu proker-proker. Sebenarnya saya mewakili sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan kalian selama 4 bulan di sini, sudah membantu kita. Sebenarnya dengan adanya kampus mengajar dari Kemendikbud ini sangat membantu sekolah-sekolah kayak sekolah-sekolah seperti kita, sekolah swasta yang sedang berkembang, di mana dengan kehadiran kalian kami sangat terbantu. Terima kasih juga untuk kalian sekali lagi, dan terima kasih untuk dosen pembimbing Ibu Nanti ya, Ibu Nanti yang sudah beberapa kali mengunjungi SMK Madrasah Palembang untuk terlibat langsung dalam memantau program-program dari anak-anak kampus mengajar. Terima kasih Lady, terima kasih Silvi, terima kasih Keken, Melani, dan juga Capis. Saya pribadi selaku guru pamong dan juga yang sudah di SMK Madrasah Palembang selama 4 tahun ini, memang beginilah kalian sekolah kami, sekolah yang masih banyak kurangnya, masih terus berkembang, banyak pembaruan, dan tentunya balik lagi dengan kehadiran kalian tadi kita sudah sangat-sangat terbantu. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang sekolah SMK Madrasah Palembang? Boleh diwakilin aja sama aku sebagai selaku.
mungkin untuk lingkungannya dulu ya. Ya. Lingkungannya itu asli banget, tidak seperti sekolah-sekolah lain di Palembang. Nah, mungkin sekolah-sekolah lain di Palembang itu mungkin untuk pohon-pohonnya itu masih sangat tinggi. Terus untuk seperti masih banyak rumput hijau itu sangat enak. Kita pagi-pagi terus kalau untuk lingkungan pendidikannya untuk tenaga pengajarnya juga itu mungkin lebih dekat dengan siswanya seperti sendiri dengan siswa, jadi mungkin itu tidak menjadi tekanan untuk siswa untuk belajar di sini. Iya. Oke, terima kasih Capis. Selanjutnya harapan Capis untuk sekolah SMK Madrasah Palembang. Jadi untuk harapan kedepannya itu mungkin kaitan ke Madrasah Palembang itu terus berkembang lah istilahnya, lebih dikenal lebih dikenal di luar lebih. Jadi untuk misalnya ada acara apa itu orang-orang luar itu kenal, oh ini dari SMK Mandi nih. Jadi mungkin lebih kembang lagi lah, sebenarnya itu juga berprestasi di luar. Oke, terima kasih Capis.